Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik. Ya, selamat pagi menuju siang ya teman-teman semua. Sedikit mengabarkan kondisi terkini saya bahwa di sini sangat amat dingin teman-teman. Entah ini karena suhu ruangannya atau karena suhu internal saya yang nervous dilihat oleh berapa banyak mata di sini ya. Tapi nggak apa-apa, karena di sini kita akan membahas tentang esensi menjadi manusia dan apa yang kalian lihat di depan kalian adalah salah satunya. Oke, aku akan membuka talks kali ini dengan sebuah pernyataan. Kita semua tahu bahwa teknologi semakin sekarang itu berkembang dengan semakin cepat ya. Lebih cepat daripada lari teman kita ketika kita tagihin utang-utangnya. Apa yang mau kita tahu? Kondisi terkini dunia atau apalagi tempat makan yang paling murah, rekomendasi belanja yang paling pas, atau gosip paling panas untuk atau gosip paling panas untuk selebriti yang baru aja cerai lagi. Yang mana yang mau kita cari tahu? Semua itu gak perlu kita cari sebenarnya teman-teman. Mereka dihadirkan di hadapan kita secara cuma-cuma melalui fitur bernama rekomendasi. Rekomendasi ini sebenarnya adalah sekumpulan data teman-teman. Sekumpulan data yang dipersonalisasi kemudian oleh sebuah algoritma yang kemudian dihidangkan kepada kita melalui sosial media. Itu adalah proses yang terjadi selama ini dan semakin hari semakin lumrah kita jalani. Benar-benar sebuah sistem yang tidak pernah kenal letih. Mereka tidak pernah tidur, terutama dari algoritma sosial media. Algoritma sosial media bekerja dengan sangat giat hanya untuk memenuhi satu tujuan. Tujuan itu adalah mengenal diri kita jauh lebih dalam daripada diri kita sendiri. Coba itu. Mengerikan ya? Bagaimana sebuah algoritma komputer bisa mengenal diri kita lebih dalam daripada diri kita sendiri. Tapi itu adalah faktanya. Itu adalah ironisnya teman-teman. Di mana ketika teknologi yang awalnya dibuat untuk membantu kita, justru malah menimbulkan kompleksitas baru di dunia. Sekarang dimulai dari sini aja teman-teman. Bisa kalian cek pakaian kalian. Apakah itu kalian pilih? Apakah itu kalian beli karena kalian rasa pakaiannya bagus? Atau karena algoritma pengen bikin kalian mikir kalau pakaian itu yang bagus? Gimana kalau misalkan ada orang yang punya pakaian lain? Apakah artinya pakaian mereka jelek? Apakah dia akan berpikir kalau pakaian kalian yang jelek? Atau contoh lainnya gini deh. Gimana kalau misalkan gaya bahasa kita, cara kita berbicara, gestur tubuh kita? Ya kan? Pernah mikirin hal itu? Iya lagi. Pernah mikirin kalau misalkan hal-hal yang kita katakan, gaya bahasa kita, kalimat yang kita gunakan sehari-hari itu bobotnya tinggi banget dipengaruhi oleh sosial media ya. Paham? Itu adalah hal-hal yang terjadi sekarang. Dan sebenarnya teman-teman, dunia itu udah gak lagi unik. Salah satunya adalah karena sosial media ini. Dan di sini sosial media berpengaruh besar untuk apa yang kita beli, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita impikan. Seringkali terpengaruh oleh layar kecil di tangan kita ini. Teman-teman, sekarang aku mau melaksanain sebuah eksperimen. Aku minta kerjasamanya dari teman-teman semua. Buat yang membawa, boleh dikeluarin handphonenya. Silahkan dikeluarin handphonenya. Oke. Kalau misalkan udah, teman-teman bisa masuk ke aplikasi kamera. Dan aku mau kita semua selfie dalam hitungan ketiga. Bisa ya? Oke, lakuin aja dulu. Nanti aku jelasin kenapa. Ini aku juga ada nih. Tapi kan karena gelap ya teman-teman ya. Jadi boleh silakan nyalain aja flashnya gitu ya. Aku juga bakal selfie, oke? Siap semuanya siap? Siap ya? Oke. Kalau gitu dalam hitungan ketiga kita akan foto bersama-sama ya, nyalain flashnya dan
Pokoknya foto sendiri aja, muka sendiri, oke? Oh gini kali ya. Oke, hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Ada yang nggak foto tadi? Udah semua? Seberapa banyak dari kalian yang tersenyum? Kenapa kalian tersenyum? Apakah senyum itu masih ada sesaat setelah kameranya kalian tutup? Itu adalah hal-hal yang mau kita coba jawab, teman-teman. Sebenarnya kenapa sih ketika kamera itu ada di hadapan kita, refleks otomatis kita adalah tersenyum? Dan kenapa sesaat setelah kamera itu turun, senyum kita hilang? Apa yang terjadi? Teman-teman, coba boleh dibuka lagi fotonya. Dilihat siapa yang ada di foto sana. Perhatikan matanya, perhatikan senyumannya. Kenapa dia senyum? Apakah karena tuntutan kamera? Apakah karena kita harus terlihat bahagia di depan kamera? Apakah dia sebenarnya sedang benar-benar bahagia hari ini? Apa yang sebenarnya ada di pikirannya? Dan lagi teman-teman, sebenarnya kalian kenal gak sih dia itu siapa? Oke, itu yang akan kita coba bahas ya teman-teman ya, dalam talks aku yang berdurasi kurang lebih 10-15 menit ini. Bagian 1, aku mau cerita dulu teman-teman. Jadi pada suatu hari, aku baru pulang dari kuliah yang panjang. Ya 3 SKS doang sih, tapi waktu itu capek banget kerasanya. Aku pulang dan aku disambut dengan hangat oleh kasur yang begitu empuk kelihatannya. Sebagai manusia bisa apa ya kan? Padahal banyak tugas tapi akhirnya aku duduk. Duduk itu gak lama kemudian berubah jadi rebahan. Handphone yang tadinya ada di tangan kanan mulai aku bentangkan ke atas wajah dan dibukanya lah Instagram. Sebentar aja, mau ngeliat kondisi teman-teman. Kamu si bodoh nih. Gak tahu aja dia kalau kata sebentar aja ini akan berubah menjadi scrolling Instagram yang gak begitu terencana selama 3 jam ke depan. Dan itulah yang terjadi. Seperti seorang penjudi, satu kali lagi dia merasa bahwa satu video lagi dia akan berhenti. Seperti seorang penjudi, satu kali lagi pasti kemenangan besar akan aku dapatkan. Dan itu adalah tanda aku berhenti. Dan sayangnya, seperti sang penjudi, hal itu gak pernah terjadi. Gak pernah ada satu video yang bikin aku benar-benar puas. Yang bikin aku ngerasa cukup berhenti scrollingnya dan pergi ngelakuin hal yang lain. Gak pernah ada. Dan akhirnya dari sini aku mulai bertanya-tanya, apakah teknologi itu ada untuk membantu kita? Karena selalu di pikiran aku itu satu video lagi. Satu video lagi tapi untuk apa? Apakah untuk menyiksa diri lebih jauh lagi? Kenapa satu video lagi? Dan tanpa disadari banyak waktu yang kebuang teman-teman. Waktu yang seharusnya dipakai buat ngerjain tugas-tugas yang selama ini aku tunda. Waktu yang seharusnya dipakai buat ngangkat telepon keluarga yang belum pernah sempat aku angkat. Waktu untuk mengenal diri sendiri lebih dalam lagi hilang begitu saja. Dan di saat inilah aku bertanya, apakah teknologi itu ada untuk benar-benar membantu kita? Atau kita yang semakin lama menjadi objek pelatihan atau objek penelitian bagi algoritma? Siapa yang diperalat di sini? Di saat aku melalui proses scrolling tanpa akhir ini, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Oke, teman-teman, sebenarnya yang dilakuin oleh algoritma itu nggak lebih dari merefleksikan siapa diri kita. Contohnya, misalnya di explore Instagram kalian, ada yang punya sering ketemu sama quotes-quotes galau, boleh angkat tangan. Oke, ada 15 orang.
Kenapa kira-kira ada quotes-quotes galau di explore Instagram kita? Ya karena setiap ada quotes galau, kita like, kita komen, kita add to story, kita kasih notes tapi titik doang ya, biar orang-orang tahu kalau kita lagi sedih gitu. Gitu doang. Nah, itu adalah refleksi dari diri kita kan. Itulah algoritma. Atau misalnya kasus lain, kalau misalkan di explore Instagram kalian ada postingan 7 tips mendapatkan cowok yang setia, ya itu aku gak mau judge ya kenapa ya. Tapi kalian ngerti lah poinnya lah. Nah, selain dari refleksikan siapa diri kita, sebenarnya algoritma juga akan menjadi kaca pembesar bagi sifat dasar kita. Kalau memang pada dasarnya kita adalah orang yang pemalas dan suka nunda-nunda, itu bakalan diperbesar teman-teman efeknya. Teknologi akan memberikan kita banyak banget jalan untuk lari dari tanggung jawab. Tapi di sisi lain, kalau misalkan kita adalah orang yang pengen belajar, orang yang penasaran dan ingin tahunya besar, teknologi juga akan memberikan kita jembatan yang lebar untuk pengetahuan yang bahkan orang-orang zaman dulu cuma bisa bermimpi untuk tahu. Kita punya akses itu. Luar biasa ya. Tapi sebenarnya balik lagi ke kasus kamera selfie. Kenapa? Setelah kamera itu diturunkan dari pandangan kita, senyum kita sirna. Senyum kita cepat sekali perginya. Lagi pula, siapa yang sebenarnya memperhatikan kita di balik kamera tersebut? Siapa kita sebenarnya? Dan ini pernah kejadian teman-teman. Aku pernah mengalami hal ini. Suatu hari, aku mau mengabari orang-orang yang paling aku sayang. Aku selfie lah. Ambil selfie 3-4 kali. Dalam semua selfie itu, semuanya aku tersenyum. Gak ada satupun selfie yang bisa bikin aku tetap tersenyum setelah kamera itu aku taruh ke bawah lagi. Dan ketika aku ngecek fotonya untuk ngirim ke dia gitu ya, aku sadar kalau misalkan kenapa gue senyum ya. Bisa-bisanya gue senyum. Bukannya tadi lagi banyak pikiran, bukannya gue lagi sedih. Apakah gue gak mau terlihat sedih di depan orang lain yang bahkan itu orang terdekat gue loh. Dimana nanti ke sosial media, apakah sosial media itu harus sempurna? Maka siapa yang kita temui ketika gimmick kamera kita sudah mati? Oke, kita bisa bersenyum di depan kamera. Tapi bisakah kita bersenyum dengan tulus dan diiringi dengan sedikit tawa? Bukan ditampilkan untuk sosial media, tapi untuk orang yang kita paling sayangi. Bisa gak? Lebih sering yang mana? Lebih seringkah kita tersenyum untuk sosial media, ataukah untuk orang-orang yang paling kita hargai? Di dunia yang penuh dengan data, teman-teman, pertanyaan besarnya adalah, kita ini siapa? Karena kalau misalkan kita cuma sekedar kumpulan dari data-data doang, maka apa yang membedakan kita daripada teknologi? Dan sebesar rasa ingin aku menjawab pertanyaan ini, sayangnya aku belum punya jawaban yang pasti. Yang pasti aku tahu adalah manusia adalah makhluk yang penuh dengan kontradiksi. Dia ingin bahagia, tapi dia nyaman melakukan hal-hal yang bikin dia ngerasa hampa. Dia ingin berdansa tapi dia takut dilihat orang lain dan malu untuk dijudge. Dia ingin jatuh cinta tapi dia gak mau berusaha apa-apa. Cukuplah dengan semua senyuman dan prestasinya. Apakah itu semua nyata? Manusia itu jauh lebih kompleks dari apa yang dikotak-kotakan oleh sosial media, teman-teman. Dan di sanalah keindahannya. Di sanalah keindahannya, di sanalah kita berada. Manusia memang tidak seharusnya bisa diutarakan semuanya dengan kata, tetapi dapat dengan jelas kita rasa. Rasa juga merupakan sebuah elemen yang mulai sirna di dunia sosial media. Rasa ini tidak bisa diduplikasi, apalagi diproduksi oleh mereka. Silahkan keluar sana dan rasakan sendiri perasaannya. Sebenarnya siapa kita? Teman-teman, jangan remehkan kemampuan manusia
untuk dapat dibingungkan oleh hal yang tidak masuk logika. Karena kita adalah entitas yang membuat keputusan tidak berdasarkan data dan juga statistik semata ya. Esensi sejati dari menjadi manusia ada di baik dan buruknya kita. Ada di teliti dan teledornya kita. Ada di tawa dan tangisnya. Jatuh cinta pada pandangan pertama, kemudian patah hati di hari berikutnya. Harapan yang tumbuh di tengah kehancuran. Kebahagiaan yang dibayang-bayangi kekhawatiran. Keberanian untuk melangkah meski kaki gemetaran. Kebijaksanaan yang lahir dari kehilangan orang tersayang. Kita adalah manusia. Kita adalah manusia, teman-teman. Keindahan dalam ketidaksempurnaan. Harmoni dalam ketidakberaturan. Belajarlah untuk mencari makna, teman-teman, bahkan di dalam kekosongan. Layar telah mati, dan saat itulah kita kembali menjadi diri kita sendiri. Kita bertemu dengan diri kita sendiri. Sudah tidak ada lagi pilihan yang dipaksakan. Sudah tidak ada lagi rekomendasi yang menunggu di ujung scroll berikutnya. Di saat layar kita mati, kita menjadi diri kita yang paling asli. Dan dalam dunia seperti ini, penting bagi kita untuk memiliki mantra. Sebuah frasa yang bisa dijadikan pegangan untuk mendefinisikan siapa kita sebagai manusia. Aku ingin apa? Satu kalimat, 3 kata yang mungkin terdengar sangat sederhana, tapi percayalah teman-teman, menurut aku ini adalah kuncinya. Aku ingin apa merupakan sebuah kalimat untuk kita yang suka dibingungkan oleh dirinya sendiri. Kita butuh tujuan yang jelas, yang dinyatakan dengan tegas kepada kepala kita yang keras. Tujuan ini yang nantinya akan menjadi kompas untuk menavigasi lautan yang luas dan kadang tak terkendali. Aku ingin apa? Bahkan di tengah deru ombak teknologi, kita dapat dengan bangga memilih apa yang kita anggap penting dan apa yang ingin kita kesampingi. Dan ketika itu telah terjadi, teman-teman, kita akan lebih menghargai diri kita sendiri. Kita akan lebih menghargai apa yang benar-benar kita anggap penting. Gak sembarangan kita menaruh perhatian kita. Maka siapa yang kalian tentukan untuk menjadi? Apakah orang yang penuh dengan kasih sayang? Mungkin masih menyimpan sedikit kebencian, tapi tetap suka menebar kebaikan? Atau siapa? Silahkan kalian tentukan. Karena kalian adalah manusia. Mantra ini berbicara tentang komitmen terhadap diri sendiri. Kita bukan hanya entitas yang terombang-ambing oleh arus teknologi. Kita dapat dengan tegas berdiri di atas kakinya sendiri. Mantra ini adalah sebuah statement untuk mengatakan bahwa kita bisa mencintai apa yang ingin kita cintai, segila apapun itu. Kita bisa memilih apa yang ingin kita pilih, seabsurd apapun itu. Kita bisa menjadi apa yang kita impikan, semustahil apapun itu. Jangan remehkan manusia, teman-teman. Kita bisa mengambil keputusan yang paling bodoh yang diizinkan oleh semesta, tapi masih bisa tertawa dalam prosesnya. Itulah kita. Sebuah makhluk yang mulai keras kepala ketika telah menemukan tujuannya. Jadi hadirin sekalian, izinkan aku bertanya, kalian ingin apa? Terima kasih.